Gini, kalau buat saya, tambang itu tidak akan menyejahterakan NU. Tambang itu hanya akan memperkaya beberapa orang NU. Jangan-jangan bukan cuma elit pengurus. Jangan-jangan ini konflik antara Dirut sama Komut. Kemarin jadi agak lucu juga ketika ada orang-orang yang bilang musyawarah yang di di Lirboyo itu dan yang di Ciganjur dianggap itu nggak ada, itu dianggap nggak legitimate, nggak mewakili apapun karena nggak ada di ADART. Lah ya konsesi tambang juga nggak ada di ADART. Kami meminta muktamar ke-35 segera dilaksanakan secepatnya. Kalau itu nggak bisa ya MLB gitu. To the point aja. Halo Sobat Cindo. Setiap haul Gus Dur, semua elit datang merapat. Entah mencari berkah atau hanya mencari selamat. Di sisi lain, saat yang lain sibuk berebut kuasa, putri-putri Gus Dur malah pilih jalan sunyi tanpa kasta. Tanpa nepo baby, tanpa jalur ekspres jabatan. To the point aja. Kita akan berbincang dengan salah seorang putri Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Inayah Wahid. Terima kasih telah hadir di To The Point aja, Mbak Inayah. Terima kasih sudah diajakin ke sini. Senang kita dihadiri Mbak Inayah untuk pertama kali nih. Untuk pertama kali iya. apalagi berkunjung ke gedung ini ya. To The Point. Jadi kayaknya akan ngomong banyak ini kita ya. Tapi ngomong banyak karena kemarin kita Iya. lihat haul Gus Dur, karena saya juga tinggal di daerah Jagakarsa, dekat gitu. dengan Ciganjur. Berarti Itu termasuk merasakan yang ditutup sekali ya jalannya ya. Ya, merasakan sekali kepadatan di daerah Ciganjur tersebut. Nah, kalau kita lihat tokoh politik lintas kubu banyak yang datang. Seperti di opening tadi, benar nggak sih mereka itu datang untuk penghormatan atau hanya sekedar mencuci dosa? Yang nggak Atau tahu. branding politik? Elit lah, kalau sebenarnya nggak mau sebut pencuci dosa. Hati orang siapa yang tahu, iya. Iya, Pokoknya benar, yang benar. penting kan itu terbuka untuk umum. Siapapun boleh datang ya. Siapapun boleh datang gitu. Yang Terus bermasalah itu dan tidak satu. Iya bermasalah. banyak kok dulu itu. Pokoknya gini, terutama kalau misalnya mau naik, nah itu banyak datang. Kalau mau turun nggak ya? Kalau dia nggak diturunin juga bisa. datang oke, juga, gitu. Oke. Atau ya persiapan untuk 2029 juga bisa. Oke. Kita nggak tahu. Oke. Tapi ya pokoknya apapun itu ya mereka datang dan ya Betul. kita terbuka aja gitu. Iya. Kita menerima gitu. Ya karena tidak bisa dipungkiri memang Mbak Nay. Setiap haul Gus Dur itu ya karena memang rumah saya itu dekat dengan kediamannya Gus Dur di Warung Sila, itu merasakan sekali kepadatan jumlah, bukan hanya tokoh elit aja yang datang, masyarakat yang sangat memberikan penghormatan kepada almarhum Gus Dur pun juga ramai gitu. Bahkan mereka rela karena macetnya, mereka rela berjalan berkilometer gitu, parkir kendaraan. Itu sangat menunjukkan ya wajar kemudian para tokoh politik juga ikut nimbrung di situ, Mbak Nay. Iyalah. Kan mereka ngumpulin, misalnya gini, kalau mau mau pemilihan misalnya ya kan, kapan lagi ada orang udah kumpul segitu banyak, mereka nggak perlu keluar dana buat ngumpulin, gitu. Tapi mereka muncul, ya ada juga mungkin yang kayak gitu ya kita nggak tahu juga. Atau misalnya kemarin ya mungkin ada juga yang pengen minta dibela supaya tidak diturunkan atau tidak dimuktamarkan juga bisa aja. Tidak di MLB kan ya nggak tahu juga gitu. Tapi yang pasti tumplek-blek dan ya ini kan juga sesuatu yang yang menarik karena setelah itu banyak orang yang kemudian selalu bilang, oh kita dekat dengan Gus Dur, kita dekat dengan Gus Dur. Klaimnya itu benar apa enggak juga kita nggak tahu gitu. Tapi Sosok Gus Dur yang dekat, sangat dekat dengan setiap orang gitu ya. Kita mengenal pada saat beliau menjadi presiden pun juga sangat dekat dengan semua orang. Apakah itu kemudian dimanfaatkan? Kenapa sih kalau kita lihat putri-putri Gus Dur nggak ikut langsung aja, udah maju aja langsung di NU gitu? Karena Gus Dur sendiri kan punya nama yang cukup besar di PBNU.
Ya, maksudnya gimana? Karena kalau di NU sendiri kami juga anak-anaknya kan juga masuk jadi pengurus gitu. Ya, Jadi semua pengurus. yang dimaksudkan muncul di NU tuh gimana? Misal ya langsunglah mengisi posisi yang Strategis. cukup Apa? maju gitu. Waduh, nggak tahu ya. Kayak kakak-kakak saya nggak ada yang mau juga. Iya. Ya. Tapi saya juga nggak tahu. Sistem di NU juga mungkin sampai sejauh ini belum memberikan ruang yang besar buat perempuan gitu untuk jadi pemimpin. Itu termasuk salah satu kemarin waktu di musyawarah besar itu juga salah satu yang jadi kritikan gitu. Ya. Bagaimana suara perempuannya itu juga nggak muncul gitu. Jadi kemarin sempat dipertanyakan. Harusnya ya bukan hanya mustasyar tapi juga misalnya nanti bagian dari ahwa itu pada saat muktamar itu juga harusnya ada juga dong yang perempuan. Betul. Gitu. Ya itu juga dipertanyakan. Jadi memang nggak tahu mungkin sistemnya emang belum ke sana kali. Ya mungkin nanti perlulah segera ke depan. Karena suara-suara perlu perubahan kan. Rupanya kan gitu ya. Betul. Perubahan untuk struktur PBNU kan penting nih. Iya. Ya kan? Apalagi kan kemarin itu waktu masuk ke ke abad kedua ini kan sudah ada yang bilang selamat datang di abad kedua itu kan. Iya. Tapi kalau kemudian ya abad kedua kan sebenarnya juga mensyaratkan perubahan. Betul, Karena emang udah betul. beda. Gitu. Jadi nggak tahu ya mungkin. Abad kedua masih berasa abad pertama gitu. Iya abad pertengahan. Abad pertengahan. Zaman dulu banget ya kan juga selalu ada ya dinamis kan harusnya gitu ada perubahan-perubahan gitu. Tapi nggak tahu mungkin perubahan buat mereka dimulai dari berubah menjadi konsorsium tambang nggak tahu juga. Oke, ini nanti waktunya kita ngobrolin. Tapi begini Mbak Inaya, ada orang menganalisa begini. Kenapa dinamika PBNU itu ya pasti dinamis lah. Orang tahu bahwa PBNU pasti dinamis lah ya. Sejak zaman Gus Dur lah atau sebelumnya gitu. Cuman waktu itu ada sosok yang seperti Gus Dur gitu. Yang bisa mungkin menyatukan semua kelompok, bisa jadi pegangan gitu. Tapi sekarang kayaknya nggak ada gitu. Jadi konfliknya itu dari liar. Bener gitu sih? Jadi kayak ya udah masing-masing gitu. Ya sebenarnya tiap pemimpin ada ininya, ada karakternya masing-masing juga ya gitu. Tapi kan yang paling penting itu sebenarnya kalau buat saya adalah kalau kata anak sekarang itu POV. POV-nya di mana? Oke. Gitu. POV-nya di jamaah apa bukan? Gitu. Gitu. Nah, kuncinya jadi di situ, kalau misalnya kayak gini, kayak Gus Dur ketika Gus Dur kemudian bilang, ya ini kita kembali ke Hitler, gitu ya, kita udah PBNU gitu atau NU udah nggak main politikan lagi. Beliau nggak lagi mengatakan bahwa ya NU itu nggak boleh ikut politik sama sekali, bukan gitu. Yeah. Tapi yang jadi penegasan adalah politik seperti apa yang kemudian harusnya diambil oleh PBNU gitu ya sebagai organisasinya gitu mewakili umat gitu. Kemudian posisinya itu ya harus kebangsaan bukan politik praktisnya gitu. Jadi posisinya mereka jelas ngebelain masyarakat umat. Gitu. Bangsa umat. Nggak hanya ini ya, nggak hanya jamiah aja ya, tapi maksudnya masyarakat itu dalam artian berarti Indonesia gitu kan. Betul. Nah, posisinya di situ. Jadi ketika ada kasus misalnya waktu itu PLTU gitu. Pembangunan PLTU, ya Gus Dur turun sebagai ketua PBNU gitu. Betul. Nah, atau kasus-kasus yang lain ya Gus Dur turun gitu. Karena posisinya di situ. Nah, sebenarnya kan kalau dalam kasus tambang itu gitu ya, misalnya ya pemimpin sebelumnya misalnya di 2015 Basul Masailnya jelas ngomongin bahwa tambang itu haram, ya kan? Tambang itu nggak boleh. Nah, ini pertanyaannya terus kemudian kenapa tiba-tiba di 2024 jadi berubah gitu? Nah, itu point of view-nya yang berbeda atau apa? Lewong ininya sama kok semuanya. Atau jangan-jangan Mbak Nay malah melihat NU-nya Gus Dur itu sudah mulai luntur di PBNU
dan berubah menjadi entitas yang hanya mengharapkan stempelnya Gus Dur saja. Jadi kemarin itu, jadi kemarin tuh waktu Mubes itu, Ya. saya kan, kami kan jadi host ya keluarga Ya. Ciganjur gitu. Jadi tanggal 21 kemarin itu pada saat di Lirboyo juga dibuat musyawarah itu, Ciganjur juga membuat musyawarah gitu. Ya. Musyawarah Ini sehari besar. setelah Setelah Haul haul, Gus Dur. ya, Haul. paginya. Oke. Pagi. Jadi mumpung tenda masih kepasang gitu ya. Gitu. Jadi, Oke. nah terus ya udah sekalian kumpul di situ. Jadi banyak itu kemarin yang daftar berapa ya? Kalau di online itu pendaftaran online udah 700-an gitu kan kemarin itu. Nah itu ya karena saya yang harus nyambut gitu ya. Tuan rumah ya? Iya, Iya. mewakili keluarga Iya. gitu. Kemarin saya sih cuman ngomongnya gini aja, cuman ngomong jangan-jangan ini sebenarnya bukan konflik organisasi. Oke. Oke. Konflik organisasi itu kan adalah kalau misalnya di dalam organisasinya ada permasalahan. Mungkin ada friksi-friksi ya. Ya, antara misalnya saya Les Bumi, berantem sama GKMNU gitu Ya, misalnya, betul. ya gitu. Ya. Atau sama Sarbu Musi gitu. Ya. Nah, itu mungkin konflik organisasi, tapi ini bukan konflik organisasi. Berarti Yang dibawa baik-baik aja, Ya, semua kelihatan pengurus begitu ya. baik-baik aja. berarti Nah, ini sebenarnya jangan-jangan ini konflik elit. kepengurusan. Oke. Benar. Konflik kepengurusan, tapi nggak semua pengurus juga berkonflik. Iya. Jangan-jangan ini sebenarnya konflik Antara elit pengurus. Udah makin mengerucut lagi. Tahu bentar. Jangan-jangan bukan cuma elit pengurus. Nah, Jangan-jangan ini konflik antara Dirut sama Komut. gitu ya. Aduh. Jadi makin analisanya itu makin persempit. Jadi Iya, makin Iya, kecil. iya, iya, makin iya. kecil. Jangan-jangan ini memang bukan persoalan itu. Makanya mungkin jangan-jangan karena ini konflik Dirut sama Komut. Makanya Islah itu kemudian juga bukan jadi sesuatu yang dipilih. Karena kalau perusahaan nggak ngomong ini silahkan. Iya, perusahaan Enggak. tidak ngomong. RUPS saja. Iya. Itu kan solusinya kan ya. Itu salah satu rekomendasi dari musyawarah itu yang setelah Haul Gus Dur. Di musyawarah besar itu ada 9 rekomendasi. Oke. Rekomendasi pertama kita kami meminta muktamar ke-35 segera dilaksanakan Oke. secepatnya. Kalau itu nggak bisa, ya Oke. MLB gitu. Oke. Oke, Nah. muktamar luar biasa. Itu yang kedua tentu saja yang kedua ketika muktamar itu dilakukan, pihak-pihak yang berkonflik, jadi kita mengharapkan para Nadiyin tidak memilih pihak-pihak yang berkonflik lagi. Itu langsung ya? Iya. Ada state begitu ya? Iya. Jadi Komut dan Dirut yang sekarang tidak bisa Nggak, dipilih lagi? jangan. Cari yang baru ya? Cari yang baru. Banyak yang memang kemudian kita Nadine melihatnya sebagai Oke. ya yang tadi itu POV-nya POV-nya yang Betul. sesuai dengan kekinian. yang Abad kedua. memang yang memang fokus pada Oke. jamaah dan jamiah itu. Nah, yang Mm-mm. ketiga tentu saja harus dikembalikan itu konsesi tambang itu. Gitu. Jadi keputusan Munaslup ataupun Muktamar itu harus menegaskan tentang posisi tambang. Iya. Itu, Dan bahwa kita tambang itu maunya dikembalikan. Dikembalikan, betul. Oke. Gitu. Dan itu sebenarnya ya kalau saya pribadi Iya. sebagai pengurus, saya termasuk yang mengajukan judicial review Oke. tahun lalu. Ya, ini sebagai bentuk menggugat. bahwa oke. Ini bukan hanya penolakan ya, Iya, ini sikap langsung ya, sikap langsung. action. Saya dan beberapa pengurus yang Pengurus. lain, termasuk beberapa pengurus Muhammadiyah, Oke. karena Muhammadiyah kan juga melakukan Ada hal juga. yang sama. Hal yang sama. Meskipun kalau di publik yang dihajar terus-menerus PBNU terus, padahal Muhammadiyah juga nerima tambah. Iya, iya. Oke. Kenapa Mbak Nai menolak konsesi tambang diberikan kepada ormas itu, Mbak? Ya karena banyak ya. Kalau gini, kalau buat saya pribadi ada pertama, ya udahlah kita semua tahu tambang itu punya ekses yang buruk gitu. Kita semua tahu.
ada beberapa orang yang bilang yang di PBNU gitu ya, yang bilang bahwa ya good mining dong. Ya faktanya ada nggak good mining dari kemarin-kemarin? Ini kita udah nyampe di tahun 2025, ada nggak good mining? Nggak ada gitu, belum ada gitu. Semua Terus, merusak ekologi. iya, itu aja yang melakukan adalah perusahaan-perusahaan tambang. Lah, terus kita mau berharap apa dari organisasi agama yang emang fokusnya bukan di situ gitu. Ya. Itu. Yang ketiga, yang saya takutkan adalah kita melihat kok dari pengalaman ada banyak sekali ketika kita bicara konflik apa namanya, konflik sumber daya gitu ya, apapun itu, geothermal, terus kemudian pabrik semen dan apapun itu seringkali diikuti oleh konflik agama di daerah situ, di daerah yang bermasalah itu gitu ya. Nah, apa namanya, terus nanti posisinya NU sebagai organisasi ketika terjadi sesuatu yang buruk di sana gitu ya, kepada masyarakat sekitar Yang ada di sekitar. yang notabene adalah apa namanya, jamaahnya NU. Iya. Terus posisi NU mau di mana? Iya. Mau belain yang mana? Artinya akan berkonflik antara organisasi NU dengan Nahdliennya sendiri. Betul. Jangan sampai mereka memang sengaja kemudian didatangkan, diberikan konsesi, murni hanya untuk kemudian ya karena nantinya akan apa ya, kalau bahasa saya mungkin terdengar kasar, jadi centeng untuk ngadepin warga. Nggak lucu. Iya. Gitu. Dan itu kemungkinan itu sangat besar terjadi ya, di wilayah pertambangan dimanapun. Ya. Karena kan kita tahu soal Rempang juga begitu kan? Betul. Ya itu kan konflik dengan masyarakatnya sangat kental kan. Betul. Nah sekarang menurut saya, lah ini aja belum jalan aja udah begini, konflik, ya. Udah konflik. Terus kita mau berharap bahwa itu akan baik-baik saja. Ya. Dan itu konfliknya bukan hanya di elit lagi. Kalau seandainya konsesi tambang tetap diteruskan oleh PBNU, malah akan ke masyarakat. Karena kita tahu Nahdlien itu samikna wa ta'na. Betul. Dan apa namanya, saya malah ngerasa itu jadi menurunkan level organisasi agama. Organisasi agama yang seharusnya jadi tameng bagi masyarakat. Betul. Malah gitu. Malah terlibat tuh dalam urusan jadi bisnis. Yang sangat praktis. Ya. Hal-hal yang sangat duniawi. Duniawi, betul. Gitu. Dan selama ini peran-peran PBNU yang dulu zaman Gus Dur kan juga melindungi masyarakat secara umum, tidak hanya jamaah NU kan, itu sangat kental. Misalnya melindungi kaum minoritas ya, termasuk lingkungan juga kelihatan sekali gitu. Tapi karena kita sibuk dengan urusan begini, praktis, jadinya tidak kelihatan gitu. Ya itu kalau katanya Gus Dur kan, tugas agama itu bukan untuk menjaga negara, tugas agama itu untuk mendirikan keadilan. Gitu. Nah, keadilannya di mana? Orang faktanya selama ini kalau kita ngomongin tambang, yang muncul ketidakadilan semua kok. Apa ya? Kalau ininya kan kemudian peribahasanya itu apa namanya, tikus mati di lumbung padi itu. Di lumbung padi. Ya. Tikusnya mati, tapi di lumbung padi yang seharusnya dia jadi sejahtera, tapi kan enggak. Jadi gini, kalau buat saya tambang itu tidak akan menyejahterakan NU. Tambang itu hanya akan memperkaya beberapa orang NU. Beberapa orang NU. Oke. Jadi, kalau melihat seperti Mbak Nay juga mengajukan judicial review, kemudian menolak organisasi keagamaan menerima konsesi tambang. Artinya ada pengkhianatan nggak dari negara yang memberikan izin kepada organisasi keagamaan ini kepada organisasi keagamaan yang didirikan oleh leluhurnya Mbak Nay? Saya di titik di mana saya nggak punya harapan banyak ya sama negara. Waduh. gitu ya. Waduh. Oke. Jadi kalau mau jadi ngomongin, sudah mencapai titik itu ya. jadi apa ya, itu salah mau dinamain apa, tapi ya apa mau dinamain pengkhianatan mau apa, udahlah gitu. Ya gimana? Berarti ada kesengajaan dong ya untuk melibatkan ormas. Nggak tahu.
Nggak tahu ya. Ikut urusan-urusan beginian yang sudah pasti dari awal tambang tidak ada yang secara pengelolaan kan pasti akan bermasalah gitu. Ya berarti diseret dalam masalah dong berarti begini kan. Udah tahu bahwa penjaga ormas ini kan NU Muhammadiyah gitu ya. Kenapa dimasukkan dalam jebakan-jebakan seperti ini gitu? Ada yang berpandangan begitu. Iya. Ya, kan tapi kan banyak juga yang mau. berpandangan itu bukan jebakan. Oke. Tapi hadiah. Hadiah, oke. Ya gimana? Itu tidak harus dikelola sendiri kan ada pengelola nanti Nanti secara ada pengelola profesional. yang secara profesional. Waduh, gitu. ini udah mulai nih. Gitu. Ya lah makanya kan tetap aja. Artinya apa? Itu kan sebenarnya semakin menegaskan bahwa Ya. ormas agama memang nggak bisa ngelola gitu. Makanya harus pihak yang lain kan gitu, pihak ketiga. Artinya memang nggak punya kapabilitas, nggak punya apapun. Memang tidak dibuat untuk itu gitu. Iya. Dari awal memang ADART-nya tidak untuk itu. Gitu Iya, ya. makanya. Dikembalikan kepada dulu pendirian NU-nya kan tidak untuk itu gitu ya. Nah makanya kemarin jadi agak lucu juga ketika ada orang-orang yang bilang musyawarah yang di di Lirboyo itu dan yang di Ciganjur dianggap itu nggak ada itu, dianggap nggak legitimate, nggak mewakili apapun karena nggak ada di ADART. Lah ya konsesi tambang juga nggak ada di ADART. Itu tetap menerima, gimana dong? Ada deadline nggak sih Mbak dari hasil musyawarah yang di Ciganjur itu terkait ini? Kalau Lirboyo ada yang memberikan deadline ya. Deadline-nya kalau kita ini tappingnya hari ini berarti nanti malam gitu ya. Oke. Jam 12. Tapi kalau di musyawarah besar warga NU itu nggak memberikan deadline. Ya kita maunya secepatnya. Oke. Tapi Segera dilaksanakan. muktamar atau muktamar luar biasa. Nah, tapi nggak memberikan deadline kapannya. Gitu. Nah, dengan kesempatan adanya muktamar atau muktamar luar biasa ini mungkin nggak akan muncul sosok-sosok perempuan ya, seperti Mbak Nay sampaikan tadi yang jarang menduduki tampuk kekuasaan di PBNU akan hadir. Kalau dari kemarin sebenarnya kayak di musyawarah besar itu ya, itu banyak sekali perempuan-perempuan NU yang brilian. Ide-idenya segar. Betul. Di kepengurusan NU sendiri itu juga begitu. Mbak Alisa itu ini saya agak mungkin dianggap agak bias, tapi karena maksud saya gini, tapi sejujurnya saya suka bercanda, saya bilang ya NU yang sekarang, pengurus NU yang sekarang setengahnya itu Mbak Alisa gitu. Karena dia yang paling ribut. Ngurusin ini segala macam gitu. Nah, artinya sebenarnya perempuan-perempuan di NU itu luar biasa dan potensinya besar sekali. Jadi ya harusnya mendapatkan posisi-posisi yang atau kesempatan-kesempatan yang jauh lebih besar daripada yang ada saat ini. Gitu. Nah, ini menarik. Mbak Alia itu Mbak setengah Alisa. dari Mbak Alisa, maaf. Mbak Alisa itu setengah NU gitu ya. Setengah dari setengah dari pengurusan. pengurusan. Semua pengurus. Ya. Tapi ada yang Itu menarik pertanyaan dari putri-putri Gus Dur ini. Di saat yang lain kita mengenal sekarang muncul istilah nepo baby. Ya. Saya selalu mengaku sebagai nepo baby. Putri-putri Gus Dur ini kenapa tidak ada yang ingin langsung terjun ke politik praktis, Mbak Nay? Mbak Yeni di politik praktis. Karena tetap aja, maksudnya gini, Gus Dur yang juga dianggap sebagai tokoh, terlepas dari kalau kami pribadi ya, menyadari bahwa Gus Dur itu kan dia bukan tokoh politik semata. Bahkan kalau mau dilihat nih jejaknya, Gus Dur itu jadi tokoh politik praktis itu kan hanya bagian-bagian akhir hidupnya kan. Sisanya itu kan penggerak gitu. Umat. Ya, benar. Penggerak sosial itu. Ya, makanya kalau jaringan Gus Durian, kenapa rules pertama itu adalah tidak boleh terlibat politik praktis. Itu karena ingin mengembalikan Perjuangan Gus Dur. Spirit Gus Dur sebagai penggerak sosial itu. Iya. Gitu. Nah, tapi
mau itu cuma di bagian akhir aja, tapi kan ya Gus Dur tetap tokoh politik, tetap ada bagian politik praktisnya gitu, dan itu tetap harus ada kanal itu juga gitu. Nah itu yang ngambil peran itu Mbak Yeni, karena yang lain nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Gitu. Tapi suara Gus Durian tetap ya kritis terhadap apapun lah ya. Ya harusnya Termasuk begitu. menyuarakan kritik sosial, kritik politik, Harusnya begitu. penyelenggaraan negara yang tidak benar gitu, tetap ya. Iya, ya harusnya memang di situ kan. Dulu perjuangannya Gus Dur kan di situ. Iya, Jadi ya kalau kita mau ngomong, makanya jadi gini, kalau kita mau selalu bilang bahwa ingin memunculkan spirit apa namanya Gus Dur gitu Ya. kan, kayak Iya. sekarang kan PBNU apa namanya slogannya itu kan. Iya. Ya berarti ya memang harus ada sama rakyat. Harus melakukan pembelaan terhadap rakyat, itu udah jelas. Iya. Nggak mungkin enggak. Ya kalau mau ngembali spirit Gus Dur, spirit Gus Dur Ya, emang di situ karena dari dulu. spiritnya Gus Dur itu untuk Emang di di situ. situ. Jadi yang dipakai fotonya Gus Dur aja sama namanya, Nggak mau. tetapi bergaulnya dengan yang lain nih. Nah itu. Tapi Bukan sama dengan elit. jamaah elit terus. Iya. Itu yang seperti Iya. saya ingat Gus Dur pernah mengatakan, saya ini menjadi presiden karena kejebak. Iya. Dijebak Gusmus dan kawan-kawan. Tapi setelah duduk kok rasanya nyaman, terusan katanya. Ya kan Gus Dur selalu bilang, ya ginilah kalau apa namanya jadi presiden pakai modal dengkul ya kan. Nggak lama. Apalagi dengkulnya juga bukan dengkul Bapak sendiri kan. Dengkul Amin Rais. Itu kata Gus Dur. bukan Iya, iya, saya. iya. Jadi nggak lama. Kalau Mbak Nay sendiri memandang banyak anak-anak muda sekarang yang terjun ke dunia politik lewat jalur ekspres, hanya bermodalkan nama besar orang tua, itu seperti apa? Seperti itu. Banyak. Banyak sih. Ya saya mengenal banyak. Gini, ya saya mengakui bahwa gini, privilege itu, saya nggak akan bilang bahwa mereka pasti salah ya. Enggak, oke. dan nggak fair juga gitu. Yeah. Kayak misalnya ketika mereka memang memenuhi syarat, karena biar gimana pun seseorang yang lahir misalnya di keluarga politik gitu misalnya ya, Yeah. itu punya keuntungan besar karena dia melihat langsung, Ya. dia ngalamin langsung, dia bisa belajar langsung gitu ya. Kan itu ya, privilege itu kan soal itu. Gitu. Jadi kalau kemudian dia memang punya apa ya, punya bibitnya memang oke ya nggak masalah. Yang jadi masalah itu kan adalah kalau kemudian misalnya nih ada yang pakai menggunakan apa namanya alat-alat negara gitu untuk nerusin ke anaknya. Nah itu yang sebenarnya nggak boleh gitu ya. Yang terus kemudian pakai keuntungan itu dalam artian apa namanya bukan semata karena oh ya privilege, aku punya nama belakang, Ya. aku kenal orang yang kemudian apa namanya konstituennya misalnya kayak gitu. Dan kalau menurut saya yang paling penting itu sebenarnya mengakui. Makanya saya akan selalu ngaku kalau saya itu nepo baby. Bohong kalau saya bilang saya nggak dapat keuntungan apapun gitu ya. Dengan nama belakang. Dengan gitu ya. nama belakang gitu. Bohong, dan itu jahat menurut saya. Kalau kita nggak mau ngakuin itu jahat malahan. Gitu. Karena banyak yang kemudian nggak mau ngakuin terus bilang saya tuh kerja keras loh. Gini, kamu tetap harus kerja keras, itu jelas gitu. Tapi jangan menafikan bahwa nama belakangmu itu sebenarnya memberikan keuntungan besar. Jangan menafikan bahwa apa yang dimiliki atau sudah dirintis oleh orang tuamu itu kemudian sebenarnya bikin race itu apa perlombaan ini jadi kamu punya posisi-posisi yang jauh lebih menguntungkan gitu, Di lebih dalam baik kontestasi. di dalam kontestasi ini. Gitu. Jangan misalnya kemudian anak pejabat misalnya nih dalam konteks kemarin deh waktu pandemi COVID gitu, ada seorang anak presiden juga yang kemudian misalnya dengan tenangnya bilang, oh nakes, dukamu adalah dukaku. Enggak. Oke.
No, they don't. No, you don't. Karena posisinya jauh beda. Oke. Kita ada dalam badai yang sama, iya. Iya, iya. Tapi jangan bilang orang yang pakai kapal pesiar sama orang yang pakai rakit tuh Iya. kemudian sama. Iya. Enggak. Oke. Dan Nepo Baby penting buat kalian untuk tahu, untuk sadar, untuk mengakui bahwa iya saya ada di kapal pesiar nih, iya tetangga saya pakai rakit Iya. nih, iya tetangga saya cuma pakai sampan, iya orang-orang yang di Indonesia bagian barat misalnya nggak ada mesinnya karena nggak ada BBM-nya, itu perahunya nggak bisa jalan. Penting buat untuk menyadari itu karena kalau kita nggak menyadari bahwa kita punya privilege, ya kita kemudian menafikan yang lain juga gitu. Kita nggak bisa bantu. Makanya kalau menurut saya kesadaran itu penting banget. Kesadaran itu penting banget. Sebagai Nepo Baby. Gitu. Dan bukan dengan cara humble, sok humble dan bilang enggak kok kita sama, enggak. Malah itu jahat menurut saya. Gitu. Tapi gunain privilege itu untuk kepentingan yang lain. Dan saya rasa itu yang paling besar dari yang dilakukan oleh Gus Dur ya. Ya. Gus Dur itu menurut saya privilege-nya banyak banget. Banyak banget. Bayangin, bapaknya Ya. menteri, Menteri, kakeknya, pejuang, iya, pahlawan. ya. Maksudnya gini, Gus Dur itu sekolahnya di luar negeri, Ya. di Al-Azhar, gitu, ya kan. Terus orang Jawa. Ya. Wahai orang Jawa, sadarilah privilege semua. Iya, iya, iya. Bagaimana lampumu yang selalu menyala itu adalah karena ada kelompok-kelompok lain yang dikurangi jatah listriknya. Iya, iya, Kita iya. harus memenuhi kebutuhanmu. Nah, orang Jawa, laki-laki, Ya. Muslim, Ya, ya kan, betul. berpendidikan tinggi. Muslim juga bukan sembarang Muslim. Iya. Kan Gus Dur bukan Syiah yang untuk ritualnya aja harus diam-diam, ngumpet-ngumpet. Enggak, Terbuka. terbuka, Iya. ya kan. Dan kemudian NU Ya. yang Punya masa yang sangat masa yang besar. Nadi besar itu sangat banget, besar. iya. Dan dia nggak hanya sekedar orang NU nih, gitu. Misalnya bapaknya ketua PCNU desa mana, enggak, Iya. langsung Pendiri. Pendiri. langsung cucunya pendiri. Gitu. Cucunya pendiri. Kurang privilege apa? Gitu. Dan itu yang lebih nyebelin lagi nih, privilege-nya mentok banget jadi presiden. Gitu. Iya. Jadi ini privilege-nya gede banget. Tapi kan yang kemudian dilakukan Gus Dur adalah dia menyadari bahwa oke, bentar, saya punya privilege nih. Berarti itu harus dipakai untuk kepentingan yang lain gitu. Ya. Untuk identitas yang lain gitu. Jadi itu sih yang menurut saya. Jadi bukan kita sok-sok humble, enggak kok kita sama kamu, enggak. Gitu, tapi menyadari bahwa oh dengan privilege saya bisa melakukan sesuatu buat yang lain. Tapi ada juga yang menggunakan privilege itu untuk kepentingan sendiri. Banyak. Yang Banyak punya paman aja bisa. Nah itu dia. Itu gimana itu? Makanya banyak banget itu yang kayak gitu. Padahal kan saya juga punya paman ya, Nah, masa nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya? Ya paman saya dokter doang, soalnya cuma bisa nyuntik. Nggak bisa nyuntik dana. Apalagi bikin perubahan hukum. Ya itu tadi gitu. Jadi Iya. ya masalahnya adalah di pejabat-pejabat Indonesia gitu ya. Ya. Terutama misalnya gini deh, kita lihat kasus Agustus kemarin ya. Ya. Ketika rakyat Indonesia tuh marah sekali dengan Iya. anggota dewan. Sampai detik ini saya rasa anggota dewan tuh nggak pernah benar-benar sadar loh Iya. kesalahan mereka di mana. Hmm. Kesalahan bahwa mereka itu begitu tidak punya empati kepada publik, bahwa ada perbedaan kelas yang begitu besar yang mereka nggak pernah mau sadarin, Iya. gitu ya. Dan bahwa mereka itu begitu elitnya, sebegitu elitis gitu. Mereka nggak pernah benar-benar tahu kebutuhan rakyat itu apa, Iya. nggak pernah bicara sama mereka, dan kemudian sibuk dengan Dirinya dunianya mereka sendiri, Iya. dirinya mereka sendiri, kebutuhannya mereka sendiri gitu ya. Sibuk joget-joget tanpa Iya. benar-benar menyadari bahwa itu kemudian adalah sesuatu yang makin kayak gini. Kalau buat saya tuh kayak itu kayak lagunya Meggy Z, udah tahu luka
di dalam diriku, malah kau siram dengan air garam. Ya. Itu loh, maksudnya mereka joget-joget gitu, atau kemudian misalnya pemberian gelar pada orang yang tidak tepat, pada tokoh yang jelas-jelas sudah nyakitin rakyat Indonesia gitu ya. Ya. Itu kan kayak nyiram air garam gitu. Betul. Ke para korban, ke orang-orang yang sama ini diinjak-injak. Nah ini para elit ini nggak sadar bahwa ada gap yang begitu besar gitu ya. Dan problemnya adalah kemudian mereka melanggengkan point of view itu kepada anak-anaknya yang kemudian menurunkan nggak hanya jabatannya tadi gitu ya. karena mereka punya privilege itu, Oke. tapi juga point of view tadi. POV-nya diturunkan ya Point of view-nya diturunkan kepada penerusnya. kepada penerusnya. Oke. Gitu. Artinya dengan gaya-gaya yang dilakukan oleh pejabat kita, oleh wakil rakyat kita yang di Senayan ini masih relevan dong dengan apa yang disampaikan Gus Dur seperti taman kanak-kanak. Enggak lah, jangan gitulah. Apa sih salahnya anak taman kanak-kanak itu kok sampai disamain kayak mereka? Udah disuruh makan MBG, terus masih juga dianggap kayak mereka. Enggak lah, Oh, beda ya? beda. Beda. Itu salah itu di situ. Jangan samakan Tap- anak TK. Tapi kalau melihat ini ya, ada yang berpikiran begini, masyarakat ini sebenarnya masih luka gitu. Iya. Lukanya itu belum sembuh. Kalaupun sekarang diem itu bukan berarti mereka bisa menerima apa yang dilakukan oleh elit sekarang gitu. Kalau melihat ini kan Mbak Inayah ini kan sering jalan-jalan nih ke kampus-kampus, ke anak-anak Gen Z yang Ketemu petani-petani. petani, Kemarin masyarakat saya habis langsung. ketemu petani-petani yang Ya. di Cianjur, Nah, yang tanahnya mau digusur karena untuk geothermal. Ya. nah itu kira-kira gimana Mbak? Biar disampaikanlah kepada para pembuat kebijakan ini biar gimana nih caranya? Jadi 2 bulan lalu kami itu bikin pameran. Oke. Pameran ini namanya pameran Dialog Peradaban berdasarkan buku yang ditulis oleh Gus Dur dan seorang tokoh Jepang, seorang tokoh Buddhis Nichiren Jepang, namanya Daisaku Ikeda. Ya. Nah, Daisaku Ikeda ini banyak bikin percakapan soal perdamaian itu dengan tokoh-tokoh dunia ya, pemimpin-pemimpin dunia. Nah, termasuk salah satunya sama Gus Dur. Terus kami bikinlah si pameran itu. Salah satunya kita nih bikin ya namanya Dialog Peradaban, kita bikin diskusi-diskusi, dialog-dialog. Iya. Kami berusaha untuk mengundang anggota dewan. Oke. Dari 15 anggota dewan yang kami approach Oke. untuk diundang ngisi diskusi di kampus, Oke. Yang 15, ya, 15. Oke. 20 menolak. Saking nggak adanya, Sama sekali nggak ada. nggak ada. Dan Wow. satu akhirnya datang karena dan itu pun di dalam diskusinya beliau mengakui bahwa iya saya datang ke sini karena ada tokoh lain gitu ya datang. Tadinya saya juga males datang gitu. Itu diakui oleh mereka. Dan ketika kemudian ditanyakan hal yang tadi itu gitu, audiens itu nanya, gimana sih caranya kita bisa ngomong sama kalian? Oke. Kalian kok sulit banget diajak ngomong? Jadi jawabannya bukan hanya normatif, tapi jujur aja kelihatan banget di situ mereka bukan hanya defensif, tapi juga ofensif gitu. Jadi offended dengan pertanyaan itu. Oh. Gitu. Dan seperti biasa kemudian akan menyalahkan publik yang Tidak aktif memahami, untuk ya. Oke. kan udah ada mekanisme dengar pendapat dan Ya. bla 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 yang seringkali kucing-kucingan. Ya. Dalam kasus TNI contohnya, saya termasuk yang kemudian melakukan JR TNI. Ya. Hobi banget JR saya ya. Kebanyakan dia. Kebanyakan JR. Bapak yang menang? Nggak ada ya, kalah melulu. Untuk kasus UU TNI aja deh misalnya.
yang dibilang sudah mengundang publik itu. Ya. Ternyata Enggak ada, itu kan kucing-kucingan. betul. Malam-malam Atau ada Malam-malam mengundang di publik, dini hari. tapi Undangannya, ya, pilihan. pagi-pagi. Gitu. sudah ditentukan Kita nggak pernah POV-nya tahu yang soal sama. Ya, terus kemudian bilangnya di ruang mana, ternyata Iya, diadainnya di mana, kucing-kucingan ya? jamnya, ya kayak gitu-gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi nggak ada itikat baik kok gitu memang. Iya. Artinya masyarakat susah ya melakukan meaningful participation dalam hal pembuatan kebijakan. Oh iya. Iya kan? Kemarin saya habis menghadiri Iya. hasil penelitian itu, teman-teman teman-teman praksis itu bikin penelitian. Oh, mau Angga ya, Iya. putranya Prof. Kalina Laksono itu, Oh, iya, Kalina Supeli, sorry. Itu bikin penelitian, hasilnya Gen Z itu sangat peduli pada politik Indonesia. Oke. Tapi nggak pernah punya kanal, nggak ngerasa punya kanal gitu. Jadi yang bisa mereka lakukan cuman kemudian adalah ngomong di Media, sosial media. sosmed, Oke. sama ya pas lagi coblosan. Tapi coblosan itu juga mereka nggak pernah benar-benar ngerasa itu akan punya impact yang sangat seperti besar, yang diharapkan. Seperti Itu yang diharapkan. resikonya gimana menurut Mbak Inayah kalau aspirasi yang sangat kuat di Gen Z itu didengarkan pun tidak itu, apalagi dilaksanakan oleh para elit sekarang. Apakah mereka akan melakukan aksi lagi, turun ke jalan lagi, atau seperti apa kira-kira? Kalau menurut pandangan Mbak Inayah? Ya mungkin nanti akan ada satu titik di mana betul-betul mereka sudah nggak kuat ya. Tapi kan juga nggak bisa kayak gitu terus ya. Maksudnya ini kan jadi sesuatu yang kalau katanya Gus Dur demokrasi bukan. Iya. Sebenarnya demokrasi bukan sih gitu. Iya, betul. Betul. Jadi kita tuh nggak pernah benar-benar tahu. Dan mereka ngukur demokrasi kemudian hanya for the sake of kita ada pemilu, kan kita milih langsung. Prosedural 58% itu kan pemilih langsung. Iya. Enggak sih, nggak gitu ya. Ya demokrasi tidak seperti itu juga sebenarnya gitu ya. Jadi ya kan dari awal sudah dipilihkan. Bukan kalau pemilihan langsung enggak juga. Mereka hanya memilih dari yang tersedia aja. Ya. Gitu. Selain turun ke lapangan bertemu masyarakat, dalam tanda petik rakyat jelata lah yang tidak bisa menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah, ke pembuat kebijakan. Mbak Nay juga aktif di dalam pentas seni teater, kemudian monolog gitu. Kenapa kemudian memilih langkah itu, Mbak? Ketimbang banyak anak-anak muda yang seperti di Agustus, wah dobrak gedung DPR sampai rubuh gitu, kemudian digebuk atau Ya sebenarnya anggota sampai kayak anggota dewan gitu-gitu juga banyak turun lapangan ya. Lapangan padel. Apa namanya? Enggak lapangan beneran. Kalau pertanyaannya kenapa saya melakukannya via lewat teater, pentas seni, gitu. panggung gitu ya, panggung seni. Iya, karena itu pekerjaan saya yang utama. Emang cita-citanya dari dulu emang mau jadi pemain teater gitu. Bahkan saya ingat dulu kan saya waktu mau kuliah saya bilang sama ibu saya mau masuk ya itulah institusi seni gitu. Ya. Sekolah seni lah gitu ya. Sekolah seni gitu ya. Sekolah teater gitu. Terus ibu saya langsung bilang, "Hah? Mau jadi apa?" Ya mau jadi pemain teater lah, aneh banget. Masa jadi dokter gigi kan aneh banget. Cuman waktu itu ibu nggak setuju. Jangan gitu kan. Oke. Nggak bisa hidup lah di negara ini gitu kan. Nah ya udah akhirnya saat itu pilihannya saya masuk sastra Indonesia gitu. Karena itu kompromi, maksudnya kompromi, gini, itu dunia yang saya suka, dunia sastra, dunia teater gitu. Dan situ ada teaternya. Gitu. Ya. Jadi ya memang maksudnya dari awal itu di situ. Bahwa kemudian saya menggunakan pentas teater itu sebagai medium untuk menyalurkan marah-marah yang tadi, gitu, kritikan yang tadi. Ya karena memang persoalannya banyak banget gitu. Iya. Dan nggak bisa kalau cuma diam-diam aja gitu. Dan persoalan-persoalan yang Mbak Nay temukan di lapangan itu selalu disampaikan lewat panggung teater itu, pentas seni itu.
kayak misalnya toko saya yang jadi tukang cuci. Itu menarik tuh. Jadi si tukang cuci ini diceritakan dia itu punya suami yang kemudian ke kota, ninggalin dia. Nah, si perempuan ini nggak tahu suaminya kemana udah. Tapi kemudian nanti ada pemain lain yang sebenarnya jadi istri kedua. Gitu. Jadi si laki-laki ini kemudian menikah lagi dengan anak ketua partai. Lalu kemudian jadi karirnya naik. Terus nanti ada selingkuhannya, ada simpenannya gitu. Nah, di situ tuh yang menarik adalah ceritanya sebenarnya poinnya begini. Si anggota dewan ini kemudian korupsi. Ditangkap. Nah, di situ digambarkan bahwa ketika seseorang itu korupsi, yang jadi korban paling besar itu adalah perempuan-perempuan di sekelilingnya, orang-orang di sekelilingnya, gitu. Jadi not even seringkali, not even dia sendiri, gitu. Jadi korban langsung adalah perempuan-perempuan di sekitarnya. Iya, nggak hanya perempuan ya, tapi ada anaknya, ada keluarganya. Gitu. Jadi, nah itu kan gambaran nyata, gitu. Atau misalnya tokoh apa lagi ya, tukang jamu ya. Tokohnya gitu-gitu semua ya. Tukang sarung. Tukang sarung itu tokoh tukang sarung itu dibuat, skripnya itu kan dibuat oleh suami saya kebetulan ya. Gitu. Nah, itu berdasarkan tokoh nyata. Gitu. Oh gitu? Ya. Tokoh nyata seorang penjual sarung yang dia memang keluar masuk pesantren gitu, di pesantren besar gitu. Dan hobinya dia cerita, si kiai ini ngomong ini, bu nyai ini ngomongnya ceramah gini. Jadi dia tuh ini ada asli gitu. Jadi semua yang dia ceritakan itu berdasarkan kejadian-kejadian nyata gitu. Berarti nanti ada cerita lagi dong. Tukang kayu gimana kira-kira? Tukang kayu itu kemudian dia jadi pemimpin. Kita tunggu episode berikutnya. Kita tunggu episode tukang kayu kalau gitu. Kalau melihat daya ledak dari apa yang kritikan-kritikan yang disampaikan lewat pentas seni ini, kuat nggak sih Mbak? Apalagi kalau kita lihat ya para pejabat kita, tokoh-tokoh yang seharusnya membawa suara rakyat ini kelihatannya bebal sekali, Mbak. Kuat nggak kuat, kadang-kadang ya publik ini yang bisa dilakukan publik. Saking udah kayak, udahlah ketawain aja gitu. Kadang-kadang udah saking, udah deh. Udah nggak tahu mau ngapain, udah ketawain aja lah nasib kita gitu ya. Jadi, dan itu satu. Dan yang kedua, kalau saya, teman saya itu Mbak Sadia Ma'ruf itu dia sempat bilang, dia selalu bilang kalau si pilar demokrasi itu, kan orang selalu bilang pilar demokrasi keempat kemudian adalah jurnalisme gitu ya. Nah, Mbak Sadia itu kemudian mempropos bahwa harus ada pilar kelima. Apa itu? Yaitu humor. Wah, benar. Yaitu komedi gitu. Dan saya sepakat betul gitu sama Mbak Sadia bahwa komedi itu juga jadi ukuran, jadi tolok ukur. Ini kita beneran demokrasinya masih jalan dengan baik nggak gitu. Gitu. Kalau si komedi ini, kalau si komik itu masih bisa tadi bikin kritikan-kritikan. Gitu. Itu salah satu indikator demokrasi ya? Iya, saya percaya iya. Kalau komedi sudah dilarang itu sudah bahaya berarti? Iya, tapi kan sekarang problemnya ketika teori itu muncul, yang juga kemudian yang kita tidak antisipasi itu adalah bagaimana kemudian pelarangan itu hari ini bisa jadi munculnya tidak lewat pelarangan per se. Artinya, weh kamu nggak boleh ngomong gitu. Enggak. Tapi melalui buzzer. Misalnya, melalui tekanan publik, melalui tekanan netizen, melalui doxing. Nah itu yang menakutkan, gitu. Jadi tampaknya seperti seakan-akan memang masih demokrasi, tapi sebenarnya itu dikerahkan oleh otoritas. Gitu. Jadi kemarin ada
yang menarik nih Mbak Inaya, di Jogja ada psikolog yang menangani 2 pasiennya yang stres itu karena memikirkan kebijakan negara yang tidak beres gitu. Ini gimana ya? Ini kan Separah itukah kondisi kita saat ini? kita sudah sebegitunya ya. Ya, kebetulan aku kan lagi diajakin sama Profesor Nila Muluk ya. Beliau bikin Kaukus Kesehatan Jiwa. Oke. Gitu. Jadi sekarang aku lagi diajak sama beliau sama tim Kaukus Keswa itu ke kampus-kampus dan segala macam ke kantor-kantor gitu ya. Dan itu banyak. Jadi tidak hanya 2 ya ini. Tidak hanya 2. Cuman mereka belum ngaku aja stres gitu. Yang literally merasa bahwa karena tekanan ya tekanan kayak gini. Mungkin banyak orang nggak menganggap itu sebagai bagian dari politik. Jadi kayak misalnya lapangan pekerjaan yang makin susah gitu ya. Atau nggak bisa ya tadi itu nggak bisa bersuara dengan bebas gitu. Nah nggak langsung bilang bahwa oh ya ini aku jadinya stres karena pemerintah, enggak gitu. Tapi kan sebenarnya ada andil besar di situ. Bahwa kalau kita mau ngomongin lapangan pekerjaan yang hari ini sulit banget buat publik, itu karena ada andil besar mereka di situ. Even ketika kemarin ada di Sumatera itu ada bencana alam itu. Terus mereka bilang, kok kita yang disalahin? Lah, gimana ya? Ini kan kita ngomongin regulasi. Iya. Bahkan setelah ada gelondongan kayu yang sebegitu besar, gitu, pakai cap gitu. Ada nomornya ya? Iya, masih nggak ngerasa bahwa itu kemudian adalah sesuatu yang berkaitan gitu. Jadi kayak dan bahkan mungkin malah ngerasa heroik gitu, datang bawa bantuan, ngangkut karung gitu kan, gitu. Terus merasa bahwa oh aku membantu. Bapak yang bawa karung, Bapak sebenarnya sangat bisa instead of membantu dengan ngasih karung itu, Bapak sebenarnya akan membantu semua rakyat Indonesia kalau aja dulu nggak ngasih izin. Itu aja ya? Untuk babatin hutan. Itu bantuan yang jauh lebih penting. Tapi udah kadung diizinkan semua gimana ini? Itu. Nah, sejauh mana kemudian yang kolaborasi dengan Prof. Nila Muluk. Nila Muluk, ya. Untuk kesehatan mental. Untuk kesehatan mental tadi. Kita ke kampus-kampus ngajain mereka ngobrol. Terus beberapa yang kita propose itu adalah misalnya gini, bagaimana kampus atau sekolah karena ada beberapa yang bukan kampus ya, jadi kayak SMA, bahkan ada yang SMP waktu itu gitu ya. Nah itu bagaimana kita mempropose ekosistem pendidikan yang jauh lebih ramah mental gitu. Jadi nggak bikin mereka makin stres. Terus kemudian mereka juga ketika mereka punya masalah gitu, nggak hanya misalnya disediakan konselor gitu, tapi juga peers antar teman ini bisa saling membantu. Ada istilah jaga warga saling menjaga itu ya. Karena kita nggak akan mengharapkan siapa lagi kalau bukan antar warga sendiri gitu. Karena ada muncul begitu ya di publik sekarang. Warga jaga warga. Iya, warga jaga warga. Itu memang benar banget ya kayak gitu situasinya ya. Iya. Kalau kami sih ngelihatnya iya. Gitu. Ya siapa lagi yang mau dijadikan pegangan? Jadi masyarakat sendiri yang akhirnya harus bahu membahu untuk bagaimana tetap menjaga semangat. Itu kelihatan banget pas pandemi itu. Iya. Akhirnya jadi gitu. Sangat terasa ya pada saat ini. Warga jaga warga itu. Baik. Terima kasih Mbak Inaya Wahid telah hadir di To The Point aja. Terima kasih. Masih banyak yang perlu kita sebenarnya. obrolkan, tapi karena durasi yang terbatas, jadi terima episode kasih. berikutnya ya. Ini perspektifnya sangat bagus sekali. Berlanjut Nanti kemana-mana. Oke. Sobat Sindo, sebagaimana ada yang kita bahas tadi, jika kita ingin berbakti, tidak perlu mencari jalur cepat untuk punya arti. Saya Ike Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.